Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat yang gaib dan memiliki tugasnya masing-masing. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Setiap saat hanya bertasbih dan memuji Allah. Makhluk Allah yang tidak mempunyai nafsu dan keinginan. Malaikat merupakan makhluk gaib, maka manusia tidak dapat melihatnya. Hanya Nabi Muhammad SAW saja kadang-kadang melihat malaikat Jibril yang sedang menyampaikan wahyu kepadanya. Terkadang malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat ketika menemui Nabi, tetapi kadang menyerupai wujud manusia. Allah berfirman dalam surah Fathir ayat 1 yang artinya, segala puji bagi Allah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Fatih ayat 1. Malaikat memiliki sifat yaitu yang pertama, senantiasa melaksanakan perintah Allah, tidak pernah membantah dan tidak pernah durhaka. Yang kedua, makhluk yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Allah menciptakan malaikat dalam jumlah yang banyak, tetapi hanya sedikit yang diketahui. Nama-nama malaikat yang bisa diketahui ada 10, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril kadang-kadang menyerupai seorang laki-laki, tetapi kadang-kadang juga dalam berwujud yang asli. Malaikat Jibril juga disebut Ruhul Qudus. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala saat hari kiamat. Allah menjelaskan dalam surah Yasin ayat 51 yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur menuju kepada Tuhan mereka. Selanjutnya, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 27 yang artinya, bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan punggung mereka. Quran surah Muhammad ayat 27. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal perbuatan yang baik dilakukan manusia. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 18 yang artinya, tidak
suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada ditekankan malaikat pengawas yang selalu hadir. Selanjutnya malaikat atid, bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia di dunia. Quran surah Kaf ayat 18. Malaikat rakib dan atid mencatat amal baik dan amal buruk semua manusia. Selanjutnya malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas menyampaikan menanyai manusia di dalam kubur. Selanjutnya malaikat nangkir bertugas menanyai manusia di dalam kubur setelah jenazah dikubur dan mengantar jenazah kembali. Malaikat mungkar dan nangkir datang untuk menanyai si mayit. Selanjutnya malaikat malik bertugas menjaga neraka. Selanjutnya malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Ridwan sebagai malaikat yang pernah karena menghadapi hamba-hamba yang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Selanjutnya makhluk gaib selain malaikat. Allah menciptakan makhluk gaib selain malaikat. Meskipun sebagai makhluk gaib, tetapi makhluk ini berbeda dengan malaikat, bentuk maupun sifat-sifatnya. Mereka selalu menentang Allah dan menggoda manusia untuk menentang Allah. Makhluk gaib tersebut ialah yang pertama jin. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari api. Jin dibagi menjadi dua, yaitu jin beriman dan jin kafir. Jin beriman. Jin beriman adalah jin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan makhluk Allah yang baik sesuai syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Jin kafir. Jin kafir adalah jin yang tidak beriman kepada Allah. Maka jin ini tidak taat pada aturan-aturan Allah, bahkan selalu berbuat yang tidak baik. Yang kedua, iblis atau setan. Iblis atau setan adalah makhluk gaib yang kafir. Ia bersifat sombong dan durhaka kepada Allah. Asal dari iblis atau setan dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai berikut. Pada awalnya iblis termasuk salah satu golongan malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk menjaga langit dunia dan memerantas jin durhaka yang saat ini menguasai bumi. Karena tugas itu iblis merasa kedudukannya paling mulia dibanding makhluk yang lain. Maka Allah menguji agar semua malaikat bersujud kepada Adam. Semua malaikat menaati perintah Allah kecuali iblis. Ia sombong dan menentang dan memandang rendah makhluk lain. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Malaikat, jin, dan iblis atau setan merupakan makhluk gaib ciptaan Allah, tetapi mereka berbeda baik dari segi bentuk maupun tugasnya. Malaikat asal kejadiannya dari cahaya. Tugasnya, tiap-tiap malaikat memiliki tugas dari Allah yang berbeda-beda. Sifatnya selalu taat dan patuh kepada Allah dan tidak mendurhakai Allah. Yang kedua, jin. Asal kejadiannya dari nyala api. Tugasnya tidak memiliki tugas dari Allah. Sifatnya ada yang beriman dan ada yang kafir. Selanjutnya, iblis atau setan. Asal kejadiannya dari api. Tugasnya sama, tidak memiliki tugas dari Allah. Sifat-sifatnya durhaka kepada Allah, menyesatkan manusia, semua kafir. Beriman kepada malaikat berarti mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan laksanakan dalam perbuatan. Maksudnya adalah kita harus percaya baik dalam hati maupun diucapkan dengan lisan, kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya beriman kepada malaikat Israel,
berarti yakin ada malaikat pencabut nyawa, maka harus berhati-hati dan selalu berbuat baik, karena suatu saat malaikat Israel akan datang mencabut nyawa kita. Beriman kepada malaikat Mikail berarti yakin dengan sepenuh hati bahwa rezeki yang diterima oleh manusia berasal dari Allah yang diberikan melalui malaikat Mikail, jadi bukan semata-mata usaha manusia. Orang yang beriman juga harus meneladani malaikat, bukan menjadi seperti malaikat, tetapi agar menjadi orang yang baik. Beberapa contoh yang dapat diteladani manusia yang beriman dari malaikat. Yang pertama, selalu berusaha untuk menaati Allah seperti malaikat yang selalu taat kepada Allah. Yang kedua, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.